warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugianto dari jurusan Teknik Informatika 2024. Saya di sini ingin membuat video tentang hak asasi manusia dan rule of law untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ibu Priyansi SPD MPD IMR. Pertama, kita akan membahas apa itu hak asasi manusia dan rule of law. Kenapa materi ini sangat penting? Karena kita pahami, karena berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Pertama yang kita bahas itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. HAM tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh yang paling sederhana adalah hak untuk hidup, hak untuk beragam sesuai keyakinan masing-masing, hak untuk berpendapat, terus hak untuk berorganisasi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk merasa aman. Yang kedua, kita lihat dulu sejarah perkembangan HAM. Pemikiran tentang HAM sebenarnya sudah muncul sejak zaman Yunani kuno melalui filsuf besar. Namun, gagasan modernnya mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13. Salah satu tonggak pentingnya adalah Magna Carta di Inggris pada tahun 1215, di mana Raja John dipaksa untuk memberi kekuasaan dan mengakui hak rakyat. Selanjutnya ada Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776, menegaskan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak-hak tertentu. Begitu juga di Prancis pada tahun 1789 muncul Declaration of the Right Man and of the Citizen yang menekankan kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Puncaknya pada tahun 1948 PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM sebagai standar pelindungan HAM di seluruh dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia semangat penghormatan HAM sebenarnya udah tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dalam kalimat kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Setelah reformasi, perlindungan HAM diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A hingga 28J yang mengatur berbagai hak dasar warga negara. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjadi landasan hukum penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga, kita bahas macam-macam HAM. Secara umum, HAM dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu hak pribadi. Hak pribadi, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan memilih pekerjaan. Terus ada hak politik seperti hak kita untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Terus ada hak ekonomi, contohnya hak memiliki harta, hak bekerja, dan hak memperoleh penghidupan yang layak. Hak sosial dan budaya, misalnya hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan hak menikmati kebudayaan. Terus ada hak hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Poin keempat, mari kita pahami prinsip-prinsip dasar HAM. HAM memiliki beberapa prinsip, diantaranya bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, suku, ataupun status sosial. Terus tidak dapat dicabut, artinya HAM melekat pada setiap manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Terus ada tidak dapat dibagi, maksudnya semua hak saling berkaitan dengan dan saling melengkapi. Non-diskriminasi, berarti HAM berlaku adil bagi semua orang. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kelima, penegakan HAM di Indonesia juga memiliki tantangan. Meskipun aturan hukum sudah jelas, masih sering terjadi pelanggaran HAM, baik yang berat maupun ringan. Contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah tragedi 1965, tragedi Tanjung Priuk, kasus Manggi, dan konflik di Timur. Sedangkan contoh pelanggaran HAM ringan misalnya seperti diskriminasi, perundungan, dan juga intoleransi. Untuk menangani ini, Indonesia memiliki lembaga seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya, mari kita bahas rule of law. Rule of law berarti kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, semua orang sama kedudukannya di depan hukum, termasuk rakyat, pejabat, bahkan presiden. Menurut Avidisi, ahli hukum Inggris, ada 3 unsur utama rule of law. Yang pertama, supremasi hukum, artinya hukum tertinggi di atas kekuasaan. Yang kedua, ada kesetaraan di depan hukum, artinya tidak ada perbedaan perlakuan, semua orang tunduk pada hukum yang sama. Ketiga, ada perlindungan HAM melalui pengadilan independen, artinya pengadilan harus bebas dari intervensi pihak manapun. Nah, bagaimana penerapan rule of law di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sementara prinsip negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini diterapkan melalui pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya lembaga pengadilan yang independen, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Hubungan HAM dan rule of law sangat erat. Rule of law adalah alat untuk menjamin HAM tanpa hukum yang adil dan kuat. HAM akan mudah dilanggar, sebaliknya, negara hukum yang baik akan memastikan bahwa hak-hak warga juga terlindungi. Namun, penerapan rule of law di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah praktik korupsi, mafia hukum, dan penegakan hukum yang kadang masih tebang pilih. Inilah mengapa reformasi hukum, transparansi, dan pengawasan publik sangat penting untuk memperkuat rule of law. Sebagai warga negara, kita juga punya peran penting untuk mendukung penegakan HAM dan rule of law. Caranya dengan menghormati hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, taat pada aturan, dan berani menyuarakan keadilan jika melihat pelanggaran hukum. Nah, sebelum saya menutup penjelasan ini, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang saya tanya di Instagram dan semoga saya bisa menjawabnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan HAM? HAM adalah hak asasi manusia atau hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan wajib dilindungi serta dijamin oleh negara dan hukum. Terus ada pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan rule of law? Nah, jawabannya tadi sudah dijelaskan, yaitu rule of law adalah prinsip negara hukum, yaitu negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum. Semua orang termasuk pejabat tunduk pada hukum yang sama, tidak ada yang kebal hukum. Dalam rule of law, perlindungan HAM dijamin melalui sistem peradilan yang independen dan adil. Terus ada pertanyaan ketiga, sebutkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar HAM di antara lain adalah universalitas, yaitu berlaku untuk semua manusia. Tidak dapat dicabut, artinya melekat seumur hidup, dan tidak dapat dibagi, semua hak saling terikat, dan kesetaraan semua orang-orang di hadapan hukum, dan non-diskriminasi, tidak membedakan ras, gender, ataupun status sosial. Terus ada contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, Bang. Beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia antara lain yaitu kalau pelanggaran HAM berat, misalnya tragedi 1965, terus ada tragedi Tanjung Priuk dan kasus Semanggi dan kasus di Timur Timur. Untuk pelanggaran HAM ringan seperti diskriminasi, intoleransi, perundungan, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Contoh ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang kuat agar HAM terlindungi. Itu beberapa dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan di Instagram tadi. Sebagai penutup, dan dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam pelaksanaannya, perlindungan HAM memerlukan adanya rule of law atau negara hukum, yaitu prinsip di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang adil. Supremasi hukum ditegakkan dalam semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hubungan antara HAM dan rule of law sangat erat karena hanya melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.
dan tidak tebang pilih. Hak-hak dasar warga negara dapat dijamin dan pelanggaran HAM dapat dicegah atau diselesaikan dengan baik. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mentaati hukum, berperan aktif dalam menjaga keadilan, dan mendukung penegakan HAM di masyarakat. Dengan demikian kita dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, serta menghormati martabat manusia. Sekian dari saya, Rizky Sugianto, jurusan Teknik Informatika 2024, untuk tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Semoga dengan ini kita bisa memahami konsep dari hak asasi manusia dan rule of law. Saya Rizky Sugianto, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.